melakukan tindak pidana di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 itu sebetulnya dibedakan berdasarkan usia, ya. Yang di bawah 13 tahun sebetulnya mereka tidak bisa dipidana tetapi hanya diberikan tindakan. Mereka yang kemudian di atas 13 tahun sampai dengan 18 tahun itu bisa kemudian dimintai pertanggungjawaban pidana. Halo Sobat Strategis, kembali lagi di podcast The Strategis. Kali ini kedatangan tamu spesial, Ibu Eva Ahyani Zulfa. Kita kali ini akan membahas beberapa hal terkait yang sedang ramai dibincangkan pada beberapa hari ini. Dari Sekolah Strategik dan Global Universitas Indonesia. Kali ini sudah kedatangan tamu spesial, Ibu Eva. Udah 3 kali. Udah 3 kali, Ibu. Mungkin setelah ini mungkin kita beri kesempatan Pak Direktur, Pak Ater untuk bisa podcast selanjutnya ya, Bu. Boleh. Perkenalkan, saya Rizky Maulana Yusuf. Di sini akan memandu jalannya nanti diskusi terkait beberapa hal yang ingin kita diskusikan dengan Bu Eva ya, Bu. Mungkin sedikit perkenalan, Bu Eva ini merupakan Wakil Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, juga sempat menjadi Kaprodi Ilmu Kepolisian ya, Bu ya. Betul. Gimana Bu kabarnya Bu hari ini, Bu? Baik, alhamdulillah. Saya agak grogi nih, Bu. Grogi karena mau ditanyain saya tahu tuh yang lagi viral itu sekarang betul, ya. Bu. Jadi Sobat Strategis, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kejadian yang membuat ramai publik akhir-akhir ini, beberapa hari ini, bahkan sampai sekarang pun masih ramai dibincangkan oleh netizen dan juga di sini juga banyak sekali pejabat-pejabat, termasuk salah satunya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kemudian Menteri Agama Gus Yakut juga turut memberikan empatinya kepada korban. Ini kejadian terkait penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari Dijen Pajak, Ibu. Anak dari Dijen Pajak kepada salah satu remaja yang bernama David. Kita doakan mudah-mudahan David agar segera lekas sadar, kemudian juga pulih seperti sedia kala, Ibu. Mungkin di sini kita akan bahas dari sisi hukumnya, Ibu ya. Jadi mungkin saya akan bertanya kepada Ibu terkait ada nggak sih Bu beberapa pengalaman yang sudah Ibu lakukan gitu kan terkait pidana anak. Mungkin karena salah satunya itu konon di bawah umur ya. Konon di bawah umur, Ibu. Oke, memang ada beberapa yang ditanyakan ke saya gitu ya terkait dengan kasus ini. Bu Eva, itu yang merekam katanya gitu atau yang men-trigger kejadian ini itu ternyata seorang anak yang umurnya masih 15 tahun. 15 tahun. Gitu ya. Ada kekhawatiran ya, ada sebagian. Ini kan peristiwanya besar sekali. Apakah kemudian anak ini bisa kemudian dimintai pertanggungjawaban pidana? Ya, kita harus hati-hati dulu ya, karena ini kan banyak yang berseliweran ya Mas ya, tapi kita akan bicara secara umum. Barangkali kalau seorang anak melakukan tindak pidana di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 itu sebetulnya dibedakan berdasarkan usia, ya. Yang di bawah 13 tahun sebetulnya mereka tidak bisa dipidana tetapi hanya diberikan tindakan. Gitu ya. Tetapi mereka yang kemudian di atas 13 tahun sampai dengan 18 tahun itu bisa kemudian dimintai pertanggungjawaban pidana. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, pidana ini last resort. Jadi benar-benar upaya terakhir gitu ya. Kalaupun hakim harus memutuskan anak ini dihukum, itu benar-benar upaya yang paling akhir lah. Paling akhir karena apa? Misalnya keseriusan. Ya, keseriusan dari tindak pidana yang dia lakukan. Atau bicara juga soal bagaimana upaya pembinaan yang bisa
berikan kepada anak itu. Masih ada upaya lain nggak ya, kecuali di lembaga katakanlah LPKA, LPKA, ya, yang kita sebut sebagai gantinya lapas anak. Kalau Lapas dulu kan anak. lapas anak, ya. Lapas anak. Kalau sekarang LPKA karena sifatnya lebih kepada pola pembinaan dan pengasuhan. Nah, kalau kita lihat karena usianya masih di bawah umur ya, 15 tahun, ya bisa saja ya, karena sudah di atas 13 tahun kan. Jadi dia bisa saja kemudian kalau bisa dibuktikan bahwa dia berpartisipasi di dalam tindak pidana itu, dianggap sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, maka dimintai pertanggungjawaban pidana. Nanti tergantung hakim. Kalaupun misalnya itu dipidana penjara, itu pasti setengah dari orang dewasa. Ini kan penganiayaan berat ya. Iya, penganiayaan berat. Tidak mendahului gitu ya. Kita lihat saja misalnya KUHP lah gitu ya. Saya ambil pasal 351 ayat 2, itu penganiayaan berat, itu ancaman pidana itu 7 tahun untuk orang dewasa. Orang dewasa. Untuk anak-anak yang melakukan itu kita kurangi setengah. Jadi oleh undang-undang hitungannya adalah 7 tahun dikurang setengah kali 7. Jadi 3,5 itu maksimal. Tetapi didorong hakim untuk memberikan, di samping pidana bisa juga tindakan. Ini bisa kumulatif, ya, double track system, bisa juga alternatif. Kalau hakim memang mau memberikan tindakan karena dianggap ada sarana lain yang bisa memperbaiki anak ini. Misalnya nih Mas, saya nggak tahu ya anak ini agamanya apa gitu ya. Kalau ada, saya Muslim, ada anak nakal gitu ya, saya jadi hakim, saya suruh hafalan Quran kali ya. Quran, Bu. Ya, itu macam apa ya, rehabilitasi sosial, benar. Ya, kan ada kerja sosial, ada pelatihan kerja gitu ya. Atau kita lihat, karena ini kan kaitannya dengan banyak yang mengatakan ini perbuatannya udah menyimpang secara moral ya, etika gitu ya, dan kali suruh hafalan Quran kalau dia Muslim ya, dan seperti itu. Jadi memang hakim diminta kreatif ya oleh undang-undang untuk menciptakan satu model terapi, model rehabilitasi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, supaya dia katakanlah bisa sembuh, ya, sembuh dalam konteks penyakit sosial yang dialami gitu. Ini menarik, Bu, kaitannya dengan pidana anak ya, Bu. Jadi tadi bahwasanya tindakan pidana itu justru itu tahap akhir ya, Bu. Iya. Jadi ada yang kita sebut sebagai pidana, itu penjara, kurungan, denda, ya, hukuman mati gitu ya, itu pidana. Straf bahasa Belanda. Ada lagi tindakan. Namanya maatregel kalau kita sebut. Jadi straf tujuannya adalah untuk penghukuman. Ya, filosofinya itu. Sementara maatregel atau tindakan ini tujuannya adalah untuk rehabilitasi. Jadi lebih ke arah sana sih. Semacam dua jenis hukuman, tetapi tujuannya berbeda. Itu ada di dalam konteks ilmu pengetahuan hukum pidana ya. Berarti lebih kepada kayak pembinaan gitu ya, Bu? Iya. Pembinaan. Ya, bisa rehabilitasi medis bisa ya, seperti narkotika gitu kan. Ada rehabilitasi medis, terapi di RSKO dan sebagainya. Ada rehabilitasi sosial gitu ya. Dia disuruh kerja sosial. Biasanya kalau di PP-nya itu, di peraturan pelaksananya itu maksimum dia 1 hari 3 jam bekerja. Kemudian tidak boleh meninggalkan sekolahnya, artinya dilakukan setelah jam sekolah gitu ya. Di mana, di tempat di mana sebetulnya dia bisa diawasi, bisa dibina. Ya, bisa di kantor kelurahan kalau Pak Lurahnya berkenan gitu ya, atau kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja di Balai Pelatihan Kerja, itu pun bisa. Tapi ada satu pertanyaan mungkin, Bu. Ini kan pembinaan yang dimaksud mungkin lebih kepada tadi rehabilitasi dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kejahatannya itu sebenarnya di luar nalar ataupun termasuk penganiayaan dan lain-lain, itu sepanjang Ibu mengalami membaca kasus-kasus sebelumnya itu gimana, Bu?
Ya, kalau kita belajar dari pengalaman Ya, ya Mas belajar ya. pengalaman Bu. Memang ada satu riset saya yang menarik ini. Ya, undang-undang SPPA itu sudah menciptakan banyak sekali jenis tindakan yang bisa dipilih oleh hakim, gitu ya. Tetapi masalahnya adalah apakah tindakan ini itu bisa menjadi obat ya untuk merehabilitasi anak, karena kita harus lihat anak melakukan penyimpangan seksual gitu ya. Ada dulu seorang anak yang dia melakukan kekerasan seksual terhadap tetangganya. Jadi ini ada di Bandung ini kejadian. Jadi seorang anak perempuan ya yang kemudian mencabuli tetangganya yang juga perempuan. Ini saya sering kasih contoh ya karena ini menarik gitu. Dia 12 tahun mencabuli tetangganya yang 9 tahun. Ini kan sakit ini. Ya. Hakimnya kebetulan bijak sekali waktu itu. Ya, jadi Ibu Dewi nama hakimnya. Jadi terdakwanya sama hakimnya sama namanya Dewi. Jadi saya ingat. Ya, Ibu Dewi mencari upaya untuk bisa merehabilitasi anak ini. Nah, dia menghubungi berbagai pihak, termasuk bantuan dari jaksa, akhirnya mendapatkan sarana dari Pemda Bandung, ya, berupa dana untuk kemudian meng-hire seorang psikiater, ya, melakukan terapi terhadap anak ini. Jadi memang ini kan tindakan, ya, anak ini punya penyimpangan seksual ya harus diterapi gitu ya. Tapi ini kan kasus khusus kebetulan terjadinya di Bandung, walaupun anak ini anak pemulung, makanya pakai biaya Pemda ya. Kalau orang tuanya kaya barangkali hakim bisa perintahkan gitu ya. Nah, tetapi di banyak kota di Indonesia itu kan cari psikolog, psikiater, apalagi di ujung gunung gitu ya, itu sulit. Makanya pilihan semacam tindakan kerja sosial itu umumnya yang dipilih hakim untuk memidana anak-anak yang melakukan tindak pidana apapun tindak pidananya gitu ya. Ini jadi PR pemerintah sebetulnya ya untuk memberikan sarana gitu ya, bagaimana para psikolog, para psikiater barangkali ada ya yang bekerja di daerah-daerah di luar kota besar ya untuk melakukan atau menunjang ya pelaksanaan dari undang-undang SPPA ini. Itu salah satu kendala ketika kita bicara soal tindakan. Ya. Nah, dulu juga ada satu putusan yang menarik saya kira. Ya, kita sempat ngobrol tadi. Ini sebelum SPPA, jauh sebelum SPPA di tahun 79-80-an. Ini dari penelitian saya, Mas. Itu ada seorang hakim yang menjatuhkan hukuman minta maaf. Gitu. Jadi anak kelas 6 SD mencuri sepeda tetangganya. Nah, waktu diadili gitu ya, hakim ini tanya, kenapa kamu mencuri sepeda? Saya dikejar-kejar sama bu guru, suruh bayar tunggakan SPP. Nah, kenapa? Kamu nggak bisa bayar? Ibu saya nggak punya uang karena buruh cuci. Gitu. Dia didesak ya, merasa didesak, dia jual sepeda tetangganya. Akhirnya di sidang itu ibunya minta maaf, ibunya bersedia untuk mengembalikan sepeda yang dicuri itu. Ya. Oleh hakim anak ini dipidana dengan pidana percobaan, pidana bersyarat. Hanya saja ada syarat khusus. Ya, kalau di KUHP itu pasal 14B. Ya, dasarnya. Jadi syarat khususnya adalah anak ini diminta untuk menyapu halaman tetangganya setiap pagi setelah sholat subuh, sebelum berangkat sekolah, dan cium tangan korbannya itu minta maaf selama 6 bulan. Setiap pagi, Bu? Setiap pagi. Macam pendidikan gitu ya. Saya pikir ini putusan yang menarik ya, meskipun akhirnya jaksa banding dan kasasi. Kasasi hukuman ini ditolak oleh Mahkamah Agung karena mungkin waktu itu belum ada SPPA ya. Ya, kata Mahkamah Agung nggak ada hukuman minta maaf, katanya di dalam pasal 10 KUHP. jadi justru sekarang didorong. Kalau dulu ditolak oleh Mahkamah Agung, sekarang justru diminta hakim-hakim untuk kreatif di dalam membuat putusan-putusan yang bisa melakukan pembelaan terhadap anak.
Ini menarik Bu, ketika tadi Ibu udah nyampein terkait hakim dituntut untuk kreatif ya Bu, ngasih tindakan anak gitu. Cuman dengan kondisi yang saat ini gitu kan Bu, tekanan-tekanan dari publik yang mungkin pengennya masa kok kejahatan yang seperti itu tindakannya cuma begitu gitu Bu. Nah kira-kira itu bisa mengubah sikap dari atau putusan dari hakim sendiri itu nggak Bu? Ya kita tahu hakim sekarang susah ya karena tekanan publik luar biasa dalam banyak kasus gitu. Tapi saya kira hal yang terpenting adalah argumentasi hakim. Argumentasi. Ya, kenapa dia menjatuhkan hukuman seperti itu? Memang pasti akan bukan hanya tekanan, tapi kalau kasus dalam tanda kutip yang kita bicarakan ini kan, ya selalu ada kecurigaan. Betul Bu. Ya, oh dia anak siapa? Gitu. Kalau hukumannya terlalu ringan, barangkali nanti dicurigai masyarakat. Tapi saya kira tidak ya. Kita punya banyak hakim yang harusnya bisa membuat putusan-putusan yang baik, ya tanpa ada tekanan dari siapapun. Kita tidak melihat dia siapa, tetapi ada seorang anak yang perlu kita tolong. Iya, betul Bu. Ya, anak ini dia melakukan satu perbuatan yang menyimpang, ya, melakukan satu tindak pidana kan pasti ada sebabnya. Ya, entah kita tidak tahu gimana ya, hal-hal apa yang kemudian menyebabkan dia melakukan perbuatan itu. Iya, betul Bu. Tapi anak ini adalah anak yang masih berkembang, masih bisa diperbaiki, maka tugas hakim untuk memperbaiki. Tapi untuk si pelaku penganiayaan sendiri itu berbeda kan Bu, karena memang itu kan bukan secara umur juga sudah dewasa kan ya Bu, di atas 18 tahun gitu. Ya, artinya kalau di atas 18 tahun maka berlaku baginya ya, model pemidanaan untuk orang dewasa. Gitu. Tetapi kalau dia di bawah umur tadi, ketentuan pasal 81, pasal 69 Undang-Undang SPPA itu berlaku. Karena ini juga ramai di media sosial, terutama di Twitter ya Bu. Itu justru orang-orang meng-highlight si anak perempuan yang di bawah umur itu tadi Bu. Lebih meng-highlight di situnya Bu. Kalau buat saya sih kasihan ya. Kasihan apa? Kita semua prihatin gitu. Betul. Ya, prihatin kepada anak ini kenapa ya? Kenapa kok dia hadir atau ketemu dengan circle yang seperti itu? Nah, itu ya Bu. Teman-teman yang ngompori dan kalau bahasanya Travis Hersey gitu ya, ada seorang kriminolog yang namanya Hersey itu, artinya dia nggak punya satu barrier di dalam dirinya, ya. Bagaimana di dalam dirinya itu nggak ada tameng untuk menolak ajakan teman-temannya yang nggak benar gitu. Ya, itu yang sebetulnya jadi pertanyaan kita, kenapa dia nggak punya tameng? Iya, betul. Kita nggak tahu nih, nggak bisa juga nyalakan siapa-siapa ya. Iya, betul. Ya, apakah pola asuh atau memang dia tersesat gitu ya, atau memang karena ya barangkali pola pembinaan di dalam masyarakat kita ini yang sudah mulai longgar, ya, sifat-sifat untuk mengingatkan pada hal-hal yang baik gitu. Itu kelihatannya jadi introspeksi kita. Karena dulu nih ya, dulu kalau lihat anak tetangga nakal itu ada orang yang melihat itu bisa tuh marahin gitu ya. Kayak Upin Ipin tuh kan kakeknya ngejar-ngejar tuh ya, nakal kamu, dan orang tuanya nggak protes. Iya. Nah mungkin kalau sekarang ketika ada anak yang kemudian dikejar sama tetangganya, itu harinya anak saya diapain, pelanggaran pelanggaran HAM dan sebagainya. Itu kelihatannya harus kita bangun lagi ya, perspektif yang benar mengenai konteks ikatan-ikatan sosial di lingkungan kita. Gitu, untuk saling ingatkan lah. Termasuk kaitannya dengan pola asuh juga ya Bu, dari orang tua gitu-gitu kan ya Bu. Ya saya kira pola asuh orang tua penting. Penting. Ya, karena bagaimanapun juga
apa ya, kalau kalau bahasa agama saya katanya madrasah yang paling baik itu ya di rumah gitu ya. Ibu itu madrasah paling baik. Madrasah paling baik. Tapi madrasahnya ini mengajarkan kebaikan atau justru sebaliknya gitu ya. Kayak saya jarang di rumah, Mas. Ya. Anak-anak gimana ya? Ya, siapa yang mendidik mereka gitu kan? Itu jadi pertanyaan banyak ibu-ibu, tapi bukan berarti kemudian kita kan suka dengar quality time, itu lebih bagus gitu ya dibanding dengan kuantitas yang banyak, tetapi tidak ada konteks pola pembelajaran. Ya, intinya adalah bagaimana konteks apa ya, saling mengingatkan gitu ya, ikatan-ikatan sosial baik di rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, sekolah, itu bisa kemudian kita bangun untuk mengingatkan anak-anak ini supaya kejadian yang sama tidak terulang. Jadi itu juga berkaitan juga dengan, ini kan kejadiannya kan kekerasan ya Bu, kekerasan, penganiayaan gitu kan. Jadi tindakan yang harusnya diambil oleh kepolisian itu sebenarnya bagaimana sih Bu? Ya, tindakan yang harus diambil oleh kepolisian ya tetap pada koridor hukum ya, saya kira. Karena bagaimanapun juga penganiayaan itu satu tindak pidana. Ya, siapa pelakunya gitu ya, itu harus dimintai pertanggungjawaban. Ya, tinggal bagaimana proses investigasi terhadap perbuatan ini. Ya, apa pihak-pihak yang terlibat gitu ya, bagaimana peran mereka, itu juga harus dilihat. Ya, banyak perspektif sih, Mas. Jangan sampai orang yang tidak salah kemudian ditempatkan sebagai pelaku. Itu juga apa ya? Kalau menurut saya harus hati-hati. Ada beberapa kasus yang kayak gitu. Ya, salah tangkap, disangkanya anak ini pelaku, padahal dia hadir di situ, ada di situ pada waktu dan posisi yang salah. Itu ya, sempat kejadian terakhir itu di Jakarta Utara itu kalau tidak salah, seorang anak yang sebetulnya dia sedang lewat, tapi ada kasus apa namanya perang tanding gitu ya antar geng, kemudian korbannya mati, pelakunya kabur, dia sendirian bengang-bongong di situ. Datang penegak hukum, disangkanya dialah pelaku. Kasihan, jangan kayak gitu ya. Itu investigasi tetap harus dilakukan. Baik Bu. Kemudian kaitannya dengan kasus yang satu ini Bu, yang lagi ramai dibicarakan itu kan si korban ini belum sadar sampai detik ini Bu, belum sadar, dan juga mungkin berita yang beredar itu framingnya udah kemana-mana gitu Bu, dan kepolisian dalam hal ini Polres Jakarta Selatan juga ya Bu, itu udah sering melakukan konferensi pers Bu. Nah, sedangkan itu kan belum divalidasi oleh korban yang bersangkutan, kejadiannya gimana, motifnya gimana gitu kan. Jadi ini menurut Ibu gimana sih kita sebagai apa ya, netizen ya terutama ya Bu, melihat kasus ini tuh harusnya kita nyoba polisi ini rasionalisasinya itu gimana sih gitu? Yang kita pahami Mas, satu ya, alat bukti. Ya, kita ini bergeser ke isu hukum acara pidana sebetulnya, konteks pembuktian. Alat bukti kan tidak hanya satu. Ya. Pasal 184 KUHP itu menyediakan alat bukti itu ada keterangan saksi, ada ahli, ada alat bukti surat, ada petunjuk, dan ada keterangan terdakwa. Jadi apakah satu peristiwa ketika saksi nggak ada nih gitu ya, apalagi korbannya masih koma, gitu. Itu ada bukti lain, gitu. Rekaman misalnya, ya, rekaman itu bisa divalidasi. Ini yang apa namanya kita sebut sebagai digital forensik, ya, digital forensik. Siapa yang ada di situ, kemudian kan bisa saja orang yang hadir di situ diperiksa, ya, entah sebagai saksi atau sebagai seorang yang disangka melakukan tindak pidana. Jadi tidak perlu menunggu korbannya bangun dulu baru kemudian bisa diproses. Saya kira ya teman-teman polisi ini kan mereka bukan orang-orang baru ya yang menangani kasus-kasus ya.
apakah ada kecukupan alat bukti atau tidak sehingga kemudian bisa menempatkan seorang sebagai tersangka walaupun korban itu belum sadar. Kalau sudah ada kecukupan alat bukti, sebetulnya sah saja proses ini tetap berlanjut gitu ya, sampai kemudian tanpa harus menunggu si korban itu sadar. Ya, ini yang telah dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan juga cukup cepat ya Bu dalam menangani kasus ini ya Bu, karena beberapa tersangka lain juga sudah ditetapkan gitu Bu. Orang-orang lain yang terlibat di salah satu alat buktinya itu berupa video itu sekarang sudah mungkin sudah di dalam penjara gitu kan ya Bu, nantinya akan di ini. Menarik gitu Bu. Jadi apakah mungkin Bu, ini kan pelakunya kan anak seorang pejabat lah, dalam artian anak pejabat yang juga mempunyai material yang banyak gitu juga Ibu. Nah, kira-kira apakah bisa dari kepolisian mungkin berat sebelah gitu Bu dalam menangani kasus ini Bu? Saya nggak mau suuzon Mas. Kalau pertanyaan itu nanti saya diundang suuzon ya. Intinya kita cobalah melihat ya kepada objektivitas dari para teman-teman penyidik. Sebetulnya kalau ada di antara para pelaku ini adalah anak pejabat, itu ujian buat penyidiknya kan ya. Betul Bu. Ya, ujian justru gitu ya, makin banyak disorot, kerja dia juga makin disorot nih ya. Artinya apa? Akan baik kalau pejabat polisi ini bekerja secara objektif. Dan benar. Gitu. Ya, karena kalau tidak itu gampang dipantau oleh banyak orang. Iya, betul Bu, karena ini juga terkait kasus ini juga hampir seluruh Indonesia turut berempati Bu dengan kasus ini kan Bu, terutama dari Kementerian Keuangan sendiri Bu. Ini kita apresiasi juga untuk Ibu Sri Mulyani ya, karena sudah beberapa kali juga melakukan mungkin penertiban ya Bu untuk anak buahnya gitu, termasuk menugaskan Inspektorat Jenderal buat mengecek data kekayaan dari orang tua dari si pelaku itu. Ya, sebetulnya kerja Bu Sri Mulyani itu kan nggak mudah ya. Orang-orang di lembaga-lembaga sejenis Kementerian Keuangan itu butuh malaikat yang bekerja di sana yang tidak tergoda dengan materi, walaupun di hadapannya itu katakanlah emas berlian ya, tetapi dia tetap ujiannya banyak lah buat orang Kementerian Keuangan itu. Ya, jadi kalau buat saya pemberantasan korupsi ini kan memang tidak instan. Betul. Ya. Dan apakah kemudian meninggikan gaji seorang pejabat misalnya akan mencegah korupsi? Belum tentu. Belum tentu juga. Ketika kita bicara soal manusia, ya yang nggak pernah puas gitu ya. Iya, ini juga update beberapa hari yang lalu juga termasuk salah satunya sekolah SMA ya, SMA Tarakanita juga membuat press release terkait si salah satu pelaku itu juga dikeluarkan dari sekolahnya. Kemudian dari Prasetya Mulia, Bu, Universitas Prasetya Mulia juga sudah mengeluarkan si pelaku. Nah, ini juga Mas, harusnya saya nggak tahu ya, saya tidak bisa mengatakan kita apresiasi atau kita kita katakanlah kita berkomentar terhadap keputusan sekolah-sekolah ini. Proses masih berjalan. Proses masih berjalan, betul Bu. Ya, proses masih berjalan. Kita juga dalam hukum pidana itu kan sebelum putusan hakim menyatakan salah berlaku atas presumption of innocence. Ya, praduga tak bersalah. Sebelum benar-benar orang ini dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Jadi jangan juga barangkali kita terburu-buru mengambil keputusan yang tadi tidak bijak. Ini anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang kalaupun di atas 18 tahun itu kan dewasa, barangkali dewasa yang masih ada di awal awal kedewasaan gitu. Masih perlu bimbingan. Iya. Nanggung ya Bu, dewasanya masih nanggung gitu ya Bu. Dewasanya masih nanggung, yang anak-anak juga masih perlu pembinaan gitu. Jadi semacam respon-respon yang emosional gitu ya. Itu saya kira harus ditanggapi lagi. Ya. Termasuk apakah sistem hukum kita, kadang-kadang sistem hukum kita juga agak emosional.
ya, agak emosional ketika kemudian menangani satu kasus gitu ya. Eh, apa namanya, kemudian tekanan dari luar banyak, putusannya kok begitu ya gitu ya. Itu. Jadi jangan sampai baik sistem peradilan pidana kita maupun lembaga-lembaga sosial di dalam masyarakat itu bersikap emosional terhadap satu peristiwa. Gitu. Kita coba rasional lah ya supaya ujungnya semua jadi baik. Ya betul Bu. Nah, terus kemudian juga ini menarik kaitannya dengan tadi ya Bu, faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang itu melakukan tindak pidana gitu kan Bu. Biasanya kalau yang kita tahu gitu kan, apalagi ketika mungkin berita itu ramai di publik gitu kan, itu kan biasanya kaitannya dengan faktor-faktor yang melatar belakangnya itu terkait dengan ideologi, agama, rasisme dan lain-lain. Tapi di kasus yang satu ini gitu kan, dia melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan yang mana motifnya itu sebenarnya remeh-temeh Bu. Mungkin dalam artian kita bisa katakan remeh-temeh gitu ya Bu. Apakah dari motif yang seperti ini dapat meringankan atau malah menambah beban pidananya Bu? Gini, dalam hukum pidana itu motif itu barangkali sesuatu yang bisa saja dihadirkan, bisa tidak. Bisa. Ya, kenapa yang dibutuhkan adalah pembuktian atas perbuatan yang dilanggar. Gitu, bahwa orang ini sudah mengukuli seseorang sehingga kemudian menjadi koma, itu yang harus dibuktikan Bu. Ya, bahwa komanya anak ini karena pukulan dari seseorang. Gitu. Maka jadilah itu penganiayaan. Nah, masalah motifnya apa, ya, itu menjadi yang kita sebut sebagai extra legal factor, faktor-faktor di luar hukum. Apakah nanti hakim menilainya atau tidak, itu tidak mengikat hakim. Ya, boleh hakim menilainya gitu ya. Masih sangat muda, kooperatif gitu ya, masih perlu masih dalam masa pendidikan gitu ya. Itu bisa saja. Gitu ya. Apalagi didasari oleh motif-motif yang atau alasan-alasan perbuatan yang tadi dibilang remeh-temeh gitu ya. Entah hakim menganggap ini sebagai dasar untuk memperingan atau memperberat gitu ya. Itu sangat subjektif dikembalikan kepada hakim karena dia punya otoritas untuk karena sempat saya kan melihat videonya kan Ibu, di situ si pelaku itu mengatakan bahwa dia nggak takut untuk dilaporkan gitu seperti itu. Nah ini kan berarti kan ada sesuatu yang melatar belakangi mungkin dari latar belakang dia yang anak dari pejabat Kementerian Keuangan ataupun apa, karena dia merasa mempunyai power lebih gitu Bu. Nah ini menurut Ibu bagaimana? Iya, dalam kriminologi itu saya pakai istilahnya Smellander, itu ada yang namanya social development theory. Social development theory. Seorang itu berperilaku seperti apa? Itu sangat tergantung kepada bagaimana kesejarahan hidupnya. Bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya, bagaimana dia diperlakukan di dalam lingkungannya, itu akan mempengaruhi orang untuk bagaimana dia bersikap tindak. Ya, kalau misalnya, saya tidak tahu ya Mas ya, barangkali ada seorang yang kemudian menyatakan secara arogan, saya nggak pernah diproses, saya pangeran dari mana gitu ya, ayah saya sultan misalnya seperti itu. Tanpa dia melihat gitu ya, atau dia bisa mempertimbangkan bahwa di masyarakat kita berlaku hukum loh buat semuanya gitu ya. Itu kan kita bisa menilai apa sih nilai-nilai yang dia anut gitu ya, bagaimana sih dia dididik ya dalam situasi atau dalam lingkungan amat dia bergaul gitu ya, sehingga kemudian nilai yang keluar adalah yang seperti itu. Ya, arogan gitu ya, seolah-olah tidak ada yang lebih kuat dibanding dengan dia ya, tidak ada yang lebih berkuasa dibanding dengan dia. Lalu udah kayak Firaun ya. Jadi itu yang kemudian bisa men-trigger atau barangkali menjadikan seorang itu dia menjadi seorang kriminal atau non kriminal atau anti kriminal gitu ya. Bagaimana orang penjahat itu ya, penjahat itu lahir rata-rata kan juga melihat pada konteks
bagaimana dia hidup. Gitu. Seorang ulama lahir juga, ya, bagaimana dia dibesarkan dalam lingkungan apa yang dibesarkan, sama saja. Ini harusnya yang jadi introspeksi adalah bukan hanya dia sendiri, tapi keluarga, lingkungan, sekolah itu harus introspeksi. Ini ada salah di mana sih? Ya, sehingga kemudian lahir anak yang menganut nilai yang seperti itu. Iya. Ini juga sebenarnya kasus yang seperti ini nggak sekali dua kali ya Bu, termasuk mungkin arogansi di jalanan gitu kan. Orang yang mengendarai mobil yang mungkin lebih besar, lebih kuat dibandingkan pengendara-pengendara yang lain gitu Bu. Ini termasuk juga salah satu hal yang membuat mereka ini merasa punya power berlebih di jalanan gitu Bu, terutama ya Bu. Banyak faktor sih Mas. Banyak faktor. Apakah kemudian kita bicara tentang ada 3 hal ya, kalau kita bicara penegakan hukum. Substansi hukum undang-undangnya seperti apa? Penegakan hukumnya seperti apa? Budaya hukumnya seperti apa? Gitu. Ya, 3 hal ini bisa saling mempengaruhi. Undang-undangnya jelek katanya ya, tetapi penegak hukumnya ini amanah. Ya, undang-undang yang jelek kalau ditegakkan oleh orang-orang yang amanah bisa jadi baik. Bisa jadi baik. Gitu ya. Ditambah lagi budaya hukumnya seperti apa. Gitu. Tetapi undang-undangnya baik, petugasnya tidak amanah, yang hadir adalah satu model penegakan hukum yang tidak amanah. Bisalah 86 gitu ya. Ya, kebut-kebutan ditilang ya, bisalah diselesaikan kan gitu ya. Kalau memang yang tadi bahasanya tidak amanah tadi ya. Tapi kalau undang-undangnya bagus, penegakan hukumnya bagus, gimana budaya masyarakatnya juga? Gitu. Contoh sederhana gitu ya, contoh sederhana ada kita bicara saja orang itu harus tertutup badannya gitu ya, auratnya supaya tidak cabul lah katakanlah gitu. Tetapi kalau penegak hukumnya juga memang setuju dengan yang mau menegakkan hukum itu, tapi dia ada di tengah-tengah masyarakat primitif yang memang budaya berpakaiannya masih terbatas gitu. Ya, ini juga kan harus dilihat, gitu ya, harus dilihat pada konteks itu. Kalaupun kita mengatakan bahwa yang namanya hukum itu adalah alat rekayasa sosial, harusnya didukung oleh 3 hal ini. Masyarakat ya, membangun budaya untuk mematuhi dan mengikuti hukum, penegak hukumnya amanah, dan aturannya harusnya baik gitu ya. Jadi kalau 3 hal ini saya kira arogansi itu nggak ada tempatnya gitu. Gitu kan? Kamu malu dong gitu ya, bahasanya seperti itu. Sama seperti kalau kita di luar negeri deh gitu ya. Kita jalan lampu lalu lintas merah, kita coba jalan itu pasti diterakin orang semua kan Mas? Iya betul. Gitu. Karena budaya hukumnya sudah membentuk itu. Betul. Ya, di Jepang itu nggak akan pernah ada namanya barang yang hilang. Gitu. Yang ada adalah barang itu belum ketemu sama pemiliknya, gitu ya. Sehingga kalau kita bicara soal kehilangan barang di Jepang, kayaknya kita tinggal cari di tempat barang-barang hilang gitu ya. Iya, tempat khusus lah ya Bu. Tempat khusus untuk itu kan bisa ketemu barang kita di situ ya. Kalau nggak ada orangnya, orang dengan sadar akan naruh di sana. Ya seperti itulah budaya hukum yang harusnya dibangun. Iya, jadi dengan kasus ini kan implikasinya sangat banyak ya Bu, termasuk kasus ini karena melibatkan banyak pihak juga gitu kan Bu, terutama dari Kementerian Keuangan, kemudian korban juga merupakan anak dari pimpinan Ansor juga Ibu, yang mana mungkin ini jadi perhatian banyak pihak gitu kan Bu. Kemudian juga dengan atribusi David ini yang juga merupakan seorang santri gitu kan, akhirnya makin banyak orang yang berempati dengan kejadian ini gitu Bu. Kayak dari itu mungkin kira-kira apa sih Bu yang bisa dilakukan Bu oleh mungkin
kepolisian ataupun mungkin dari hakim dan lain-lain gitu Bu, untuk bisa memberikan pelajaran ke masyarakat gitu Bu. Iya, balik lagi tadi, hukum itu jangan juga ditegakkan secara emosional. Ya, saya tidak tahu David dan keluarganya, kita sangat prihatin dengan itu, gitu ya. Tetapi juga harus menahan diri karena kita percayakan proses hukum itu pasti akan berjalan dengan baik. Di lain pihak gitu ya, para pelaku gitu ya, dan keluarganya, semoga proses ini juga proses yang sebetulnya membawa kepada anak-anak muda ini kepada sesuatu yang lebih baik gitu ya, lebih baik dalam pengertian proses ini jadi pembelajaran lah buat mereka. Gitu, supaya tadi arogansi ya, betul Bu. Itu tidak lagi terjadi gitu ya di kemudian hari ya, dengan siapapun. Mereka kan bukan Superman, bukan Batman ya, bukan The Avenger gitu yang punya sesuatu super power. Masih ada langit di atas langit, dan itu harusnya mereka sadari gitu ya. Itu saya kira juga jadi pembelajaran dan evaluasi buat semua gitu ya, bagaimana pola asuh di dalam keluarga juga menentukan. Saya kira penghukuman itu jadi jalan terakhir. Ya, penghukuman itu jadi jalan terakhir untuk apa ya, yang memang bisa dijatuhkan gitu, karena memang ultimum remedium dari hukum pidana. Ya, obat di dalam hukum pidana pahit gitu ya. Tapi kalau pahit yang menyembuhkan kan juga memang baik gitu ya. Iya Bu. Jadi kaitannya dengan itu tadi ya Bu, banyak sekali pihak-pihak yang berempati gitu kan, kemudian juga akhirnya merembetnya termasuk beberapa instruksi-instruksi langsung dari Ibu Sri Mulyani dari Kementerian Keuangan, misalkan terkait pembubaran klub motor gitu Bu, klub moge yang salah satunya dipimpin langsung oleh Dirjen Pajaknya langsung Bu, gitu kan. Kemudian tadi juga saya iseng Bu, sempat buka di OLX, itu banyak Harley yang dijual Bu hari ini Bu. Jadi mungkin ini juga pembelajaran juga untuk para pejabat-pejabat juga ya Bu. Ini kadang-kadang saya ini barangkali jadi topik yang lain ya. Ketika kita bicara soal budaya hidup para pejabat, karena saya ini gitu, saya PNS, ya, saya PNS golongan 4 yang orang tahu deh berapa gajinya gitu kan. Jadi kalau misalnya saya bawa barang atau saya menggunakan ya satu barang yang orang barangkali mikir, oh itu dapat dari mana gitu. Itu bukan kebanggaan, justru orang kok korupsi bangga gitu ya. Artinya apa? Ketika saya dapatkan itu memang bukan dari apa ya, dari hal yang halal gitu ya, itu bukan sesuatu yang bisa kita banggakan gitu. Jadi kalau misalnya PNS pakai Harley Davidson yang itu cicilannya berapa kali gaji ya gitu ya, itu bukan kebanggaan. Ya, itu bukan kebanggaan. Itu yang ya bahasa bahwa introspeksi diri gitu ya, budaya hedonis ini harus kita kendalikan gitu ya. Hidup sewajarnya gitu ya. Satu sekali makan bakso itu kan juga sudah kenyang gitu ya. Tapi dan itu harganya kalau harga steak di kampus kita berapa Mas gitu ya. Jadi apa namanya, mencoba untuk menjauhi budaya hedonis, saya kira ya itu yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani, dan saya kira juga mengingatkan pada semua ya, semua yang namanya PNS gitu ya, pejabat pemerintah di seluruh Indonesia, bahwa gajimu itu bisa dihitung dan orang tahu penghasilanmu berapa, kecuali kalau kamu bisa membuktikan ya, punya sumber yang lain gitu. Itu, dan saya kira ya yang sederhana malah enak kok, nggak ada beban gitu. Saya kira itu yang bisa kita dorong ya, upaya Bu Sri Mulyani ini sukses gitu ya, untuk mengingatkan pada teman-teman.
Dan yang membuat intensinya lebih besar lagi karena pejabat yang dimaksud itu ya pejabat yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu Bu, Dijen Pajak gitu kan. Kita mengungut pajak dari kalangan kelas menengah gitu kan, sedangkan yang orang yang ibaratnya yang narikin pajak sendiri malah justru sikap hedon dan lain-lain gitu ya Bu. Jadi ini mungkin menimbulkan persepsi negatif kan ya Bu dari masyarakat itu sendiri gitu Bu. Iya, itu kembali lagi Mas. Ya, karena budaya hedonis. Ya, kita kan nggak suzon ya. Iya. Nggak suzon, barangkali memang tabungannya banyak atau barangkali warisannya banyak gitu kan ya. Tetapi karena budaya hedonis tadi itu menyebabkan dia berlaku gitu ya atau bersikap tindak itu suka memamerkan satu kemewahan dan sebagainya gitu loh. Yang orang di luar, para netizen tahunya kan, lu PNS lo, gitu ya, gaji lu tahu, gitu kata orang Betawi gitu ya. Masa memamerkan hasil korupsi itu bangga gitu ya, malu gitu. itu pesannya. Itu pesannya. Ya kalau memilih pekerjaan atau memilih profesi seperti saya seorang PNS, ya konsekuensinya kalau tidak mau dicurigai orang, ya budaya hidup sederhana yang bisa kita lakukan. Jadi kalau di undang-undang ASN sendiri memang apakah ada Bu undang-undangan terkait dengan nilai-nilai lah, termasuk tidak memamerkan atau itu kira-kira ada nggak ya Bu? Ya, undang-undang, saya kira undang-undang KKN ya, korupsi dan nepotisme. Undang-undang 28 itu sebetulnya pesannya yang diberikan adalah untuk menjauhi korupsi, kolusi dan nepotisme itu bagi pejabat negara, ya, bagi aparatur negara. Itu sudah ada undang-undang, ya, ditambah lagi undang-undang tipikor, ya, baik undang-undang 3199 maupun undang-undang 20 tahun 2001, ya. Konteks suap misalnya ya, kita harus jauhi yang namanya gratifikasi gitu. Itu sebetulnya pesannya sudah sampai ke sana. Tapi ya kita nggak tahu ya, kayaknya memang saya nggak tahu, atau barangkali saya yang memang old fashion gitu ya. Itu ketika orang merasa menggunakan sesuatu yang nggak branded atau menggunakan sesuatu yang harganya kurang mahal, itu kurang meyakinkan mungkin gitu ya. Honorgo norupo gitu ya. Barang bagus itu tahu harganya gitu. Betul. Itu ya bisa jadi sih Mas. Mendingan beli satu tapi mahal gitu ya, awet 10 tahun gitu ya. Daripada beli yang murah-murah gampang rusak gitu. Mungkin ada juga yang menganut seperti itu, kita nggak bisa salahkan. Ya, tetapi juga ya dalam taraf apa sih gitu ya, dalam harga yang wajar seperti apa yang kemudian bisa menyebabkan orang tidak suudzon, atau juga menyebabkan KPK juga tidak gatal untuk kemudian menginvestigasi gitu ya. Saya kira ada batas-batas yang wajar dan kita tahu ya batas wajar itu seperti apa. Baik Bu, jadi sekali lagi untuk pemirsa semuanya, kami dari keluarga besar SKSGUI turut berduka cita lah terkait apa yang telah dialami oleh David gitu kan. Mudah-mudahan sahabat David ini segera sadar dan juga bisa segera pulih kembali gitu. Ya, insya Allah kita doakan bersama. Baik Bu. Selanjutnya ada closing statement mungkin Bu dari Ibu, dari apa yang kita barangkali setinggi apapun ya, sebanyak apapun kita punya gitu ya, yang paling baik adalah hidup sederhana. Karena baik diri sendiri, kita tidak terbebani gitu ya dengan pertanggungjawaban atau pertanyaan kamu dapat dari mana. Juga baik untuk pendidikan anak-anak kita barangkali, ya, supaya mereka tidak arogan tadi. Ya, kelihatannya itu pesan dari peristiwa ini ya, supaya kita semua kembali lagi kepada gerakan hidup sederhana, jauhi korupsi, kolusi dan nepotisme, yang sekaligus juga bisa menjadi sarana untuk mendidik anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang baik gitu ya.
Baik, terima kasih Bu Eva, kesempatannya udah bisa ngobrol-ngobrol terkait hal-hal yang sedang ramai dibincangkan saat ini. Sekali lagi terima kasih. Mungkin selanjutnya barangkali ada hal-hal yang bisa diskusikan lagi, nanti Ibu kami undang lagi, Bu. Insya Allah, asal Oke. jangan bosan dengan saya. Enggak, Bu. Oke, terima kasih Sobat Strategis. Jangan lupa subscribe YouTube SKSGUI. Kemudian jangan lupa juga like, komen juga di video-video yang telah ada. Terima kasih. Salam The Strategis.